Jumpa lagi di tutorial yang ke-11. Nah, ini pada bagian ini kita akan membuat clue ya. Buat clue, misalnya siswa kita sudah mentok, tidak bisa jawab, maka kita kasih menu bantuan clue ya. Misalnya dituliskan 1, 2 atau 3 huruf di dalam kotak itu. Kita buat menu dengan memanfaatkan feature user form di PowerPoint ini. Pertama kita buat tombolnya dulu, yaitu kita namai close ya. Kita buat tombol kotak dan kita tuliskan close. Berikutnya kita klik kanan di kode editor ya, kemudian kita insertkan user form ya. User form ini feature yang memberikan user interface baru ya, model sendiri ya. Jadi kita buat labelnya, kita klik toolboxnya, di sana kita cari label ya. Tulisan A label, kemudian kita klik propertiesnya, kita edit nama label ini menjadi yang nomor questions ya. Nomor question maksudnya kita mau minta clue atau bantuan pada nomor berapa gitu ya. Kemudian label kita pindah dulu ke captionnya, isi dari label itu apa ya, namanya tidak usah kita rubah, tetap aja label karena kita nggak perlu memanggil, karena ini hanya sebagai judul saja ya, sebagai itu. Kemudian hurufnya perlu kita perbesar, kita cari pada teksnya, fontnya kita eksperimentasi untuk lebih besar lagi, kita perbesar. Saya kira itu sudah cukup besar. Kemudian kita buat judul lagi di bawahnya, yaitu ini nanti mengarah pada urutan hurufnya ya. Jadi nomor 1 urutan huruf keberapa yang mau kita tayangkan, mau kita tampilkan sebagai bantuan ya, clue. Untuk tulisannya mungkin bisa bebas, yang jelas ini menunjukkan huruf keberapa yang ingin kita tayangkan. Ini saya membuatnya letter order ya, urutan hurufnya. Huruf keberapa, huruf yang kedua, ketiga, atau keempat. Ini sudah selesai buat labelnya atau judulnya, tulis captionnya ya. Selanjutnya kita membuat tombol eksekusinya, tombol submitnya atau OK-nya ya. Captionnya kita kasih nama submit ya, OK saja, kita kasih nama OK. Kemudian kita klik 2 kali, nanti akan sebelum kita masukkan kodenya, kita buat insert text box aja. Insert text box atau tempat di mana kita menuliskan angka dari yang kita inginkan. Misalnya nomor question ini angka yang menunjukkan soal keberapa, soal 1, 2 atau soal 3 ya. Nah, ini perlu kita kasih nama karena ini akan kita pakai dalam codingannya. Kita kasih nama nomor questions ya. Kita kasih nama objek ini. Kemudian berikutnya adalah mengatur anjang yang dibutuhkan, karena kita perlu 2 digit. Nah, angka saja ya, 2 digit ya. Berarti 01, 02, 20 nih. Kita nggak perlu banyak-banyak. Kemudian
insert textbox berikutnya. Yang kedua adalah sama kita hanya perlu 2 digit huruf saja, kita batasi itu saya kira cukup. Kemudian kita perkecil supaya tidak terlalu makan banyak ruang, karena kita hanya menulis nantinya maksimal 2 angka atau ya 2 angka. Fontnya mungkin perlu kita perbesar dan kita pertebal mungkin supaya lebih jelas. Kita besar, oke. Yang satunya juga sama, kita perbesar. Kita cari di menu font ya, kita pertebal, kita perbesar menjadi 16. Oke, kira cukup. Berikutnya mungkin kita tes ya, kita masuk ke codingannya di slide pertama. Nah, untuk memanggil useful form ini kita membuat fungsi ya, kita membuat fungsi yang kasih nama close. Nah, ketika kita menjalankan fungsi ini akan muncul interface baru, user form baru ya. Oke, user form 1.show ya, karena ini namanya user form 1, kita pasangkan pada objek close ya. Insert, kita cari close tadi ya, close. Oke, dan kita tes dengan close, maka muncul ya, itu muncul interface baru. Sini kita tulis 2, nomor 2 dan huruf yang kedua misalnya. Karena ini belum kita tulis codingannya maka belum berjalan. Sekarang kita tulis codingannya supaya bisa berfungsi seperti yang kita harapkan ya. Untuk menulis ini kita masukkan codingnya itu di tombol OK ya. Tapi sebelumnya itu ini kita mempertebal hurufnya dulu ya, supaya lebih tebal dan lebih jelas ya. Kita tambahkan namanya ini adalah letter ya, kita kasih namanya letter. Oke, kemudian kita masuk ke tombol OK-nya, tombol eksekusinya, kita masukkan kode di sini supaya bisa berfungsi seperti apa yang kita harapkan. Kita buat fungsi, kita tulis if ya, untuk ngetes jika if ini nanti jika active presentations ya, jika pada aktif presentasi, ada yang salah tulisannya, aktif presentasi titik slides, aktif presentasi pada slide berapa, slide 1, kemudian menuju ke objek apa, ke objek yang namanya shapes, objek shapes nomor 1 ya. Kita merujuk pada objek yang namanya nomor 1, mau kita isi fill yang berwarna ya, fill for color yang berwarna RGB ya, warnanya nih mungkin oranye ya, kita lupa nama oranye, bentuk tulisan oranye itu kodenya apa ya, kodenya ini kita ambil dari box 1 240 21964 ya. Kita masukkan di sini. Oke, jika ini maksudnya jika shapes nomor 1 atau kotak nomor 1 berwarna orange ya, akan terjadi apa misalnya. Di sini kita tambahkan selain nomor 1 itu berwarna orange,
ditambahkan lagi dan and nomor questions ya, question yang tadi kita buat di user form, nomor questions text yang berisi tulisan ya, tulisan yang kita masukkan. Kalau tulisannya itu 1, nah then maka apa yang terjadi, kita copy karena masih pada format yang sama ya. Jika nomornya itu berwarna orange dan nomor teksnya itu berisi 1, maka kotak box 1 ya, text range kotak box 1 karakter yang pertama, sebentar, ya, box 1 itu sama dengan karakter pada nomor 1, maksudnya gitu ya. Kita spasi supaya tidak panjang melebar ke kanan, kita kasih spasi, kita enter. Oke. Jika box 1 itu maksudnya jika nomor 1 berwarna orange dan nomor teksnya 1, maka box 1 akan berisi, box 1 itu sama dengan kotak jawaban answer text datar 1 yang huruf pertama, karakter 1, tes karakter 1. Nah, kita tes ya, setelah kita akhiri dengan and if, kita tes. Nah, kita kosongkan dulu jawabannya dengan tekan mode-nya, playing mode. Oke. Kita klik jawaban nomor 1, kemudian clue-nya apa, nomor 1 ya, dan kata yang ke-1 kita oke ya, muncul T, itu clue yang 1 T. Saya kira itu untuk tutorial ke-11.